Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat wa azka sholawatihi ta'ala wa taslimatihi ala nabiyil mustaba imamil huda sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi sahibil karamati wal fadilat, amma ba'd. Ingkang kawula hormati para bini sepuh, para kiai, ustadz lan ustadzah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, para remaja yang insya Allah semuanya diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita bersama. Alhamdulillah, kita bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim, memperdalam pengetahuan agama kita. Mudah-mudahan sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya, dan juga seluruh umatnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, marilah kita buka pengajian kita ini dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Coba yang zikir yang kemarin kita ulangi lagi Bapak Ibu sekalian. Allahumma anta rabbi, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu, wa abu'u laka bi ni'matika alayya, wa abu'u laka bi dzambi faghfirli, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang kurban karena sebentar lagi kita masuk Idul Adha. Ini di dalam surat Al-Hajj Allah menyampaikan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walikulli ummatin
ja'alna mansakal liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum walikulli ummatin, dan setiap umat ja'alna telah kami jadikan mansakan, yaitu satu syariat penyembelihan atau kurban yang tujuannya apa? Liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum, supaya mereka ingat atau menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala alama terhadap segala sesuatu razaqahum yang Allah anugerahkan kepada mereka atau rezeki kepada mereka. Mim bahimatil an'am, yaitu diantaranya adalah dari binatang ternak. Fa ilahukum, maka Tuhan kalian itu adalah ilahun wahidun, adalah Tuhan yang satu. Falahu, dan hendaklah kepadanya aslimu, kalian itu berserah diri. Wa basyiril muhbitin, dan kabar gembirakanlah kepada orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina, yaitu orang-orang idza dzukirallahu, apabila disebut nama Allah, wajilat, bergetarlah qulubuhum, hati mereka itu. Wassabirin, dan orang-orang yang sabar, ala ma asobahum, terhadap segala sesuatu yang menimpa mereka. Wal muqimis shalah, dan mereka itu adalah mendirikan sholat ataupun menegakkan sholat. Wa mimma rozaqnahum yunfikun, dan terhadap segala sesuatu yang kami anugerahkan atau berikan atau rezekikan untuk mereka itu yunfikun, mereka itu mau menafkahkan ataupun mau berinfak. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jadi di dalam surat Al-Hajj ini Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan kepada kita bahwa setiap umat, maksudnya setiap umat di sini adalah setiap periode kenabian yang Allah utus itu, pasti Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan tentang masalah kurban. Termasuk di dalamnya adalah kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka juga Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan kurban kepada kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jadi kalau kita kaji istilah kurban menika nggih angsalipun atau berasal dari bahasa Arab dari kata qarraba. Qarraba yaqribu, kurbanan, ya, yang artinya dekat, ya, dekat. Maksudnya adalah bahwa disebut sebagai kurban apa yang kita persembahkan itu adalah dalam rangka seseorang yang melakukan kurban itu ataupun orang yang melakukan persembahan itu adalah dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tujuan utama daripada berkurban adalah dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang kalau di dalam surat Al-Hajj itu disebut liyadhkurusmallah. Jadi indikasinya orang yang dekat dengan Allah itu adalah menyebut asma Allah. Banyak menyebut asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kalau kita rujuk di dalam surat Al-Hajj begitu. Dan kata kurban itu memang terdapat di dalam surat Al-Maidah ayat 27. Ya, yang bercerita tentang apa? Tentang putranipun Nabi Adam alaihissalam. Dan istilah lain, ya, istilah lain untuk menyebut kurban menika adalah udhiyah. Ya. Yang maknanipun udhiyah menika adalah binatang sembelihan. Ya. Udhiyah. Jadi binatang sembelihan atau binatang yang disembelih itu namanya udhiyah atau dhahiyah begitu ya. Nah, sementara kalau menurut fikih menika memang para ulama berbeda-beda di dalam mendefinisikan, tetapi pada intinya hampir sama. Ya, walaupun dengan redaksi yang berbeda-beda, tetapi maksudnya sama. Kalau kita rujuk umpamanya di dalam kitabnya ya Al-Fiqh Al-Manhaji Al-Mazhab Asy-Syafi'i itu didefinisikan bahwasanya al-udhiyah atau dhahiyah menika adalah hiya ma tubika minal ibil. Ya, yang dimaksudkan dengan kurban menika ma tubika minal ibil, segala sesuatu yang disembelih, minal ibil yang terdiri dari al-ibil yaitu apa? Unta. Awil baqari ataupun sapi, awil ghanami ataupun biri-biri, awil maizi atau domba, ya, domba atau kambing begitu ya. Tujuannya apa? Taqarruban ilallahi ta'ala, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah yaumal idi, pada saat hari Id, maksudnya Idul Adha atau Yaumun Nahr, tanggal 10, 11, 12 dan 13. Nah, ini kalau kita rujuk dalam fikih wonten niku. Nah, Syekh Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitabnya Al-Fiqhul Al-Islami wa Adilatu, beliau itu menyatakan ngaten niki, al-udhiyah fikhan, sembelihan secara fikih menika adalah hiya dzabhu hayawanin mahsusin. Dzabhu hayawanin mahsus, yaitu menyembelih hewan yang khusus. Maksudnya hewan yang khusus menika ya memang namanya kurban menika tidak asal hewan, tetapi adalah hewan-hewan yang disebut dengan bahimatul an'am. Kalau kita rujuk di dalam surat Al-Hajj menika disebut dengan bahimatul an'am. Nah, tadi di dalam definisi di dalam fikih mazhab Asy-Syafi'i itu disebut dengan ibil, baqar, ghanam, maiz. Mungkin ditambah lagi al-jamus, kerbau begitu nggih. Begitu. Itu hewan-hewan yang khusus. Nah, ini makanya tidak boleh kok menyembelih berkorban, saya korban ayam. Kuda gitu nggih. Jadi mboten asal. Jadi yang namanya hewan khusus di sini adalah yaitu tadi al-ibil, baqar, ya. Kemudian al-maiz, al-ghanam, awil jamus. Ya, jamus itu mungkin dikiaskan dengan al-baqar. Okay. Jadi hewan-hewan itu yang bisa dikorbankan, tidak dengan kurban yang lain. Nah,
Ya seperti kuda, kuda niku bukan termasuk hewan yang bisa dikorbankan. Begitu. Walaupun pada zaman Nabi itu banyak kuda itu, tapi tidak disebut di dalam Al-Quran. Disebut dalam hadis untuk kemudian menjadi hewan kurban. Begitu. Tetapi khusus yaitu binatang yang disebut dengan bahimatul an'am. Kemudian biniyatil qurbah, dalam rangka niatnya itu dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tujuannya ngoten niku. Jadi kurban menika bukan dalam rangka untuk bangga-banggaan, bukan dalam rangka untuk pamer, tetapi niat kita adalah dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Selama 1 tahun kita diberikan anugerah rezeki lapang, kita bersyukur mari Gusti Allah, ingat ya Allah, Engkau telah memberikan rezeki kepada kami, maka tahun ini alhamdulillah aku bisa berkurban untuk mendekatkan diriku kepadamu ya Allah. Jadi niat kita adalah dalam rangka untuk kurban. Ya. Jadi dengan kelapangan, dengan anugerah nikmat kita berkesempatan, maka kita mendekatkan diri dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita dalam wujud berkurban yang disebut dengan bahimatul an'am. Fi waktin mahsusin, pada waktu yang khusus. Ya, terus kurban tidak boleh pada waktu sembarangan, ditentukan harinya. Biwaktin mahsusin, pada waktu tertentu, pada waktu khusus. Oke. Ya, kemudian menikah bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjahnya saja tidak semuanya bulan Zulhijjah, tetapi hanya tanggal 10, ya, 11, 12 dan 13. Nah, begitu. Tanggal 10-nya saja adalah pagi setelah sholat Id. Jadi tidak tanggal 10 keseluruhan. Oke. Jadi tanggal 10-nya itu adalah pada saat pagi setelah sholat Id. Nah itu, jadi waktunya waktu khusus itu ya. Tidak boleh pada waktu yang lain gitu. Itu syariatnya begitu. Nah, bagaimana kalau kemudian disembelih di luar waktu itu bukan kurban, tapi dihitung sebagai sedekah saja. Sedekah yang sifatnya umum. Begitu. Ya ada nilai pahalanya, begitu. Ada nilai pahalanya, tapi tidak sebesar kurban, begitu. Karena kurban itu karena faktor ketaatan kita kepada Allah, ibadah khusus, maka waktunya juga waktu yang khusus pula. Nah, kemudian Syekh Wahbah juga mendefinisikan yang lain, au hiya ma yudbahu minan na'ami, ya. Ya ma yudbahu, segala sesuatu yang disembelih, minan na'ami, ya, dari segala sesuatu yang disebut dengan na'am, yaitu binatang ternak. Ya. Binatang ternak jamaknya al-an'am. Taqarruban, dalam langkah untuk mendekatan diri ilallahi, kepada Allah Subhanahu wa taala, fi ayyamin nahr, pada hari nahar. Nahar disebut nahar itu nahrun, ya. Ya, penyembelihan, begitu. Nahr. Ya. Begitu. Nah, ini definisi yang dikemukakan oleh para ulama fikih terkait dengan masalah kurban ngoten niku Bapak Ibu sekalian. Terus apa yang disebut dengan kurban itu istilahnya itu kan dalam bahasa Arab itu udhiyah. Ya, udhiyah itu dalam istilah fikihnya ngoten niku. Yaitu segala sesuatu yang disembelih dari binatang ternak pada hari nahr, ya, pada hari nahr. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita merujuk di dalam ayat
surat Al-Hajj itu merupakan satu dasar dari ketentuan tentang kurban menika. Walikulli ummatin, ya. Walikulli ummatin ja'alna mansakan. Ya. Mansakan. Ja'alna mansakan. Jadi tiap-tiap umat telah kami jadikan ketentuan syariat tentang masalah kurban itu. Nah, ini salah satu dasar ya di dalam Al-Qur'an itu. Dan banyak lagi ya, ada disebut di dalam surat Al-Kautsar, fasholli wanhar itu ya. Fasholli li rabbika wanhar. Itu. Salatlah kamu kepada Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Itu surat Al-Kautsar. Kemudian juga surat As-Saffat, ya. Surat As-Saffat yang menceritakan tentang Nabiullah Ibrahim alaihi salam, tentang pengorbanan beliau, ya. Itu dalam surat As-Saffat. Kemudian juga dalam surat Al-Hajj, ya, dan juga dalam surat Al-Maidah, ya, ayat 28 yang bercerita tentang pengorbanan putra-putranipun Nabiullah Adam alaihi salam. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian. Makanya para ulama terkait dengan dalil-dalil yang ada menika memang berbeda pendapat di kalangan para ulama menika. Ada yang menyatakan bahwasanya kurban menika adalah hukumnya wajib, ada yang menyatakan sunnah muakkadah. Ulama-ulama Hanafiyah, ya, ulama-ulama Hanafiyah menyatakan bahwasanya kurban menika adalah wajib bagi orang yang mampu tiap tahun. Ini ulama-ulama Hanafiyah. Ini wajib bagi orang yang mampu tiap tahun. Itu ulama-ulama Hanafiyah menyatakan begitu. Hanya saja muridnya yang namanya Imam Abu Yusuf dan jumhur ulama dari Syafi'i, Maliki, Hambali menyatakan bahwa yang namanya kurban menika adalah sunnah muakkadah. Jadi bukan wajib, tetapi sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan, ya. Sunnah yang sangat ditekankan untuk dijalankan ataupun untuk dilakukan. Itu yang disebut dengan sunnah muakkadah. Jadi tidak jatuh kepada sebuah kewajiban yang fardu begitu, tetapi sunnah, tapi sunnahnya sangat kuat sekali untuk dijalankan bagi orang yang mampu. Nah, ini begitu. Memang kalau kita baca di dalam beberapa hadis, ini salah satu hadis yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sangat menekankan sekali kepada orang-orang yang mampu untuk berkorban. Man kana lahu mal, barang siapa yang memiliki harta, falam yudhi, kemudian dia tidak berkorban, fala yukar ribun yakrobanna, ya, fala yakrobanna, maka hendaklah dia tidak mendekati atau tidak dekat-dekat musolana, ya, kepada tempat sholat kami, ya, tidak boleh dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Ini sabda Nabi, ya. Dalam kesempatan yang lain, waqala marratan, Nabi menyatakan man wajada sa'atan, barang siapa yang menemui mendapati keluasan pada dirinya, falam yadbah, kemudian dia tidak berkurban ataupun tidak menyembelih hewan kurban, fala yaqrabanna musolana, maka hendaklah dia tidak dekat-dekat dengan tempat sholat kami.
Ini sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengingatkan begitu kuatnya tentang perintah tentang kurban itu, ya, tentang kurban itu. Ini salah satu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih banyak lagi hadis-hadis yang lain yang menyatakan tentang perintah, ya, perintah tentang kurban itu untuk kita lakukan bagi orang-orang Islam menika, bagi kita yang memiliki kemampuan, bagi kita yang memiliki kelapangan rezeki. Dan pada saat sekarang ini Bapak Ibu sekalian bisa kurban dengan berbagai macam cara. Itu kalau di lazismu itu menyediakan macam-macam, bisa penyembelihan langsung, bisa kurban tapi dibuat rendang, dikalengi begitu, nggih. Itu. Kalau Bapak Ibu sekalian punya rezeki lapang, pengen daging rendangnya itu bisa didistribusikan ke wilayah lain di luar Indonesia, di Indonesia bahkan luar Indonesia begitu, maka Muhammadiyah itu menyediakan terkait dengan masalah korban dengan model dikalengi. Jadi daging korban pun niko dimasak, dibikin rendang, dikaleng, dibuat kaleng meniko supaya awet ketika ada bencana, ketika ada nanti dimanfaatkan, ya, didistribusikan bukan saja di Indonesia tapi juga dikirim ke berbagai belahan dunia yang lain. Ya, dikirim ke Palestina, dikirim ke Afrika, itu begitu. Karena apa? Dalam rangka untuk yang pengawetan itu tadi, untuk awetnya daging sehingga kemudian bisa dimanfaatkan secara optimal. Begitu. Itu Muhammadiyah menyediakan beberapa sarana yang bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu sekalian kalau kemudian kita ingin kurban dengan banyak model begitu, ya, begitu, sehingga kemudian kurban yang kita lakukan itu lebih bisa manfaatnya itu luas begitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kurban menika nggih di samping ada nilai nilai spiritual, pendekatan diri kepada kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga adalah nilai kemanusiaan. Nah ini Bapak Ibu sekalian, nilai kemanusiaan. Sama halnya seperti zakat. Kurban itu sama seperti zakat begitu. Jadi kalau zakat itu makanan pokok, tapi kalau kurban menika adalah dalam bentuk binatang ternak begitu. Jadi hampir sama dengan zakat menika. Yang tujuannya apa? Tujuannya adalah dalam rangka untuk menyantuni, itu secara sosialnya begitu, menyantuni fakir miskin, ya, memberikan asupan gizi kepada masyarakat, ya, kepada masyarakat yang kurang mampu, ya, termasuk kita semua begitu, ya, gitu. Karena yang namanya daging kurban itu kan didistribusikan merata begitu, ya, gitu. Tujuannya begitu, ya mungkin kalau Bapak Ibu yang berkecukupan makan daging itu bukan barang mewah begitu. Tetapi bagi orang-orang yang tidak mampu itu makan daging itu adalah ya setahun pisan, harus pindah nih ke barang mewah begitu. Itu oleh sebab itu maka yang namanya kurban menika ya dimanfaatkan dalam rangka untuk itu kemanusiaan, ya, sisi kemanusiaan yaitu. Nah, kalau kita lihat dari sisi sejarah Bapak Ibu sekalian, dari sisi sejarah, memang di dalam bagi umat Islam bahwa kurban menika itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pada tahun kedua Hijrah. Seperti halnya juga
terkait dengan masalah zakat dan sholat id itu juga pada tahun kedua hijrah. Kurban itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala atau kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam menentukan itu adalah pada tahun kedua hijrah. Dengan kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu setiap tahunnya itu pasti berkurban. Begitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dan kalau kita tengok dalam konteks sejarah kenabian, ya, dalam sejarah kenabian menika, jadi kurban menika adalah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak awal kehidupan umat manusia, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala meminta kepada Kabil dan Habil untuk berkurban. Ya, berkurban. Ya, kejadiannya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan pernikahan. Mensyariatkan pernikahan antara Qabil dan Habil. Kalau Qabil itu dapat labuda, kembarannya si Habil, kemudian si Habil mendapatkan Iklimah, kembarannya si Qabil. Itu syariat yang diturunkan oleh Allah pada saat itu terkait dengan masalah perjodohan, pernikahan. Tetapi masalahnya adalah Qabil mboten trimo. Mboten trimo terhadap perjodohan itu. Maunya Qabil itu adalah mendapatkan Iklimah, kembarannya. Nah, begitu. Tetapi syariat Allah Subhanahu wa taala tidak begitu. Yang akhirnya kemudian membuat marah si Qabil itu. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala Nabiullah Adam alaihissalam meminta kepada Allah untuk memutuskan itu, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Nabiullah Adam alaihissalam, yaitu memerintahkan kepada kedua putranya itu untuk berkurban. Siapa yang kurbannya itu diterima, maka itulah yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang yang kurbannya kok ditolak, berarti permintaannya tidak disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada saat itu kemudian si Habil sebagai seorang peternak, dia mengorbankan ternak yang paling bagus, yang terbaik. Sementara Qabil itu sebagai seorang petani, dia itu berkorban dengan hasil panennya, tetapi dia mengambil sesuatu yang paling buruk untuk dipersembahkan. Ya, asumsinya bahwasanya itu kurban itu kan nggak dimakan manusia, begitu. Dia mempersembahkan yang buruk, begitu. Akhirnya yang diterima adalah kurbannya si Habil. Ya, Habil ya melihat bahwasanya kurban yang diterima itu adalah miliknya si Habil, maka si Qabil inilah yang kemudian menjadi sangat marah lagi, dendam kepada si Habil itu. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian cerita awal mula kurban yang dilakukan oleh anak manusia itu, ya, terkait dengan masalah mana yang benar, menguji mana yang benar, ya, menguji mana yang benar terkait dengan masalah keputusan, terkait dengan masalah keimanan, ya, masing-masing manusia itu diuji dengan kurban itu. Jadi uji Allah Subhanahu wa taala menguji untuk melakukan persembahan kepada anaknya Adam alaihissalam itu, mana yang terbaik dari kurban itu yang dipersembahkan oleh mereka berdua. Nah, itu yang terbaik itulah yang kemudian diterima
oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diceritakan dalam surat Al-Maidah ngoten. Jadi watlu alaihim naba'a abnai adam bil haqqi id qarba qurbanan fatukubbila min ahadihima wa lam yataqabbal minal akhar. Watlu alaihim, ceritakanlah kepada mereka naba'a benai Adam, cerita ataupun kabar tentang kedua putra Adam alaihissalam bil haqqi, dengan benar. Idz qarraba, tatkala mereka berdua itu berkurban, kurbanan dengan satu kurban. Fatukubbila, maka diterimalah min ahadihima, dari salah satu di antara keduanya, walam yataqabbal minal akhar, dan tidak diterima dari yang lain. Nah, ini cerita kurban yang pertama ngoten niku, menguji ya persembahan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga mungkin ya sama juga kepada kita semua. Itu. Jadi kita terkait dengan masalah syariat kurban itu juga sama, menguji keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cerita yang kedua terkait dengan masalah kurban menika, Bapak Ibu sekalian, adalah ceritanipun Nabiullah Ismail dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ini juga terkait dengan masalah ujian keimanan. Ceritanipun Kanjeng Nabiullah Ibrahim menika sudah sangat lama pengen punya anak, mboten gadah mongan. Mboten gadah putra. Memohon kepada Allah, Doanipun Rabbi habli minas sholihin. Ini doanipun Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan sampai umur tua belum digadai, diparingi, belum diparingi putra. Begitu. Nggih sedih kok. Nggih, rata-rata nggih sedih ngoten niku. Biasanya orang yang enggak punya putra berusaha sedemikian rupa untuk mendapatkan putra. Ya kan? Apalagi dia sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul, ingin ajaran-ajarannya itu bisa diwariskan kepada anak cucunya. Begitu. Sampai umur tua Kanjeng Nabi Ibrahim menika mboten gadah putra. Doanipun nggih mempeng tenanan, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku anak-anak yang soleh dan solehah. Begitu. Itu doanipun Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu. Nah, yang kemudian Kanjeng Nabi Ibrahim menika karena nggak punya putra menika, itu kan nggak ada pembantu. Kan aslinipun kan Nabiullah Ibrahim kan garwanipun sama Sarah, Siti Sarah. Sudah lama nggak punya putra. Akhirnya Kanjeng Nabi Ibrahim meminta kepada Sarah, "Wahai Sarah, saya akan menikahi si Hajar." Ya, dinikahi betul, dinikahi, tetapi ada syarat, ya, ada syaratnya. Kalau menikahi Hajar menikah, nanti kalau punya anak harus pergi meninggalkan rumah itu. Ngoten, pergi meninggalkan rumah itu. Nah, disanggupi menikah. Walaupun kanthi yo ati rada abot, ngoten nggih. Disanggupi. Akhirnya kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam menikahi Hajar, ngandut kemudian pindah. Siti Hajar menika dibawa jauh dari tanah Palestina sampai ke Jazirah Arabia menika nggih tebih menika.
jauh sekali, ya, beratus-ratus kilometer. Ya perjalanan mungkin bisa berbulan-bulan sampai kemudian sampai ke tanah tandus gersang Arab menika. Sehingga kemudian sampai di sana lahir yang namanya Ismail alaihi salam. Nabi Ismail alaihi salam. Begitu. Terus ceritanya pun ngoten niku. Nah, ketika Ismail menikah dewasa, orang yang namanya punya putra satu-satunya diharapkan lama begitu, itu kan kesenengan, ya, artinya nikmat yang begitu luar biasa. Jadi senanglah begitu. Tetapi di tengah kesenangan begitu, di tengah sibuknya Nabiullah Ibrahim mengurus putranya yang beranjak dewasa menikah, mendapatkan perintah dari Allah untuk mengorbankan putranya. Wah, itu kan sedihnya luar biasa. Putra satu-satunya ibaratnya yang yang diharapkan lahir, yang kemudian kok setelah dewasa diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini uji keimanan betul Bapak Ibu sekalian. Uji keimanan, ya. Nah, itu. Kalau kita diuji ngoten niku, wah berarti luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ya kan? Ibaratnya anak yang beranjak dewasa, lucu-lucunya Sakyun itu kan sudah bisa berlari-lari kecil nih kalau gitu. Anak yang bisa berlari-lari, ibaratnya anak yang sedang lucu-lucunya, seneng-senengnya orang tua itu menimang, melihat menikah. Itu diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dikorbankan. Nah, ini berat luar biasa menikah. Tetapi ini karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kanjeng Nabi Ibrahim tidak ada kata yang lain kecuali hanya taatan dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kemudian ngerti bahwasanya itu adalah perintah Allah. Kanjeng Nabi Ibrahim itu tanglet takon, ya, karo putranipun menika. Qala ya bunayya, wahai putraku yang terkasih. Ini arafil manam, sesungguhnya aku melihat di mimpi itu, atau aku mendapatkan wahyu di mimpi itu. Anni adbahuka, sesungguhnya aku mengorbankanmu wahai putraku. Fangdur, bagaimana kira-kira pendapatmu? Fangdur, maka lihatlah bagaimana. Madza taro, yang kira-kira pendapatmu itu gimana? Itu pertanyaan Nabiullah Ibrahim kepada Ismail alaihi salam. Dan Nabiullah Ismail memang sudah ditakdirkan sebagai seorang nabi. Dia walaupun masih anak-anak, tetapi sudah memiliki ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala begitu luar biasa. Ketika ayahnya itu tanglet takon kalih putranipun nggih menika Ismail, maka Nabiullah Ismail menika menjawab, qala ya abatif al, wahai bapakku, ya, if'al, lakukanlah, matukmar, apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni, maka engkau akan mendapatiku, insya Allah, mudah-mudahan minas sobirin, termasuk orang yang sabar.
Jadi kan dengan Nabi Ismail menikah itu menyadari bahwa bapaknya itu mendapatkan wahyu perintah saking ngarsanipun Gusti Allah. Maka dia dengan sabar menerima perintah itu, meminta bapaknya untuk menjalankan perintah itu, dan dia sebagai seorang anak akan menerimanya dengan penuh kesabaran. Jawaban Nabiullah Ismail menika bikin hati Nabiullah Ibrahim gemetar. Tidak terasa dari kedua matanya itu mengalir, menetes, air menetes. Karena satu, dia adalah putranya. Kedua, dia menerima perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia menyampaikan perintah itu kepada putranya, dan putranya menyambut perintah itu dengan taatnya begitu luar biasa. Makanya yang gemetar itu Bapak Ibu sekalian, tidak sekedar Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ismail, seluruh isi langit dan bumi bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersolawat kepada Nabiullah Ibrahim, bersolawat kepada Nabiullah Ismail alaihi salam. Mendengar seisi makhluk, mendengar makhluk seisi langit dan bumi menika bertasbih kepada Allah, bersolawat kepada Nabiullah Ibrahim dan Ismail. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat ketaatan kedua orang ini begitu luar biasa. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril untuk membawakan kibas, membawakan kambing kepada Nabiullah Ibrahim untuk sebagai ganti Nabiullah Ismail yang akan dikurbankan itu. Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Terus kurban ataupun pengorbanan yang kita berikan kepada Allah, kalau itu betul-betul ikhlas lillahi ta'ala, Allah itu pasti akan menggantinya yang lebih baik lagi bagi kita semua. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kejutan-kejutan. Ibaratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yarzuq min haitsu la yahtasib, memberikan anugerah yang tidak pernah disangka-sangkanya. Kanjeng Nabi Ibrahim, kanjeng Nabi Ismail mboten nyangka kalau Gusti Allah menika kok badhe ganti Ismail kalih kibas niku nggih mboten nyangka. Semuanya enggak menyangka. Tapi itulah kehendak Allah. Karena melihat ketulusan yang begitu luar biasa antara bapak dan anak ini dalam kepasrahannya kepada Allah. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, Nabiullah Ibrahim menika rela pergi jauh dari tanah Palestina ke tanah Arab, ngetut ke Hajar menika karena apa? Pengen punya putra, demi putra. Ngoten. Sampai kemudian agak dewasa sedikit, nanti kemudian kanjeng Nabi Ibrahim menika habis lahir. Setelah itu kemudian Nabiullah Ibrahim pulang, walaupun pulang lagi ngoten lho, ke tanah Palestina menika. Setelah agak dewasa kemudian kembali lagi ngeten ceritanipun. Setelah mengantarkan Siti Hajar sampai tanah Arab menika, Nabiullah pulang lagi, dan ternyata setelah pulang menika Siti Sarah juga hamil. Siti Sarah hamil. Ngoten. Sehingga kemudian nanti setelah lahiripun putranipun Ishak, kemudian
Kanjeng Nabi Ibrahim pergi lagi ke tanah Arab sampai kemudian ngurus Ismail sampai dewasanipun menika. Nggih, sampai terjadi peristiwa pengorbanan menika. Nah, ini kan perjuangan untuk mendapatkan anak begitu luar biasa, ya, yang ibaratnya harta yang sangat berharga. Kalau di anak itu diibaratkan sebagai sebuah harta menika. Harta yang sangat berharga. Memang Bapak Ibu sekalian, nggih, wong mboten gadah putra menika kan perjuangan luar biasa itu. Saya itu punya saudara Bapak Ibu sekalian. Sampai sekarang menika mboten gadah putra. Itu yang perjuangan untuk mendapatkan putra menika luar biasa. Berbagai macam terapi, berbagai macam obat wis dilalui. Itu tidak murah, bukan jutaan, bahkan ratusan juta juga dijalani demi mendapatkan putra. Ngoten nggih, mboten berhasil. Kemarin nyoba bayi tabung gagal. 2 kali bayi tabung gagal. Padahal niku regine niku setunggal bayi tabung niku mobil setunggal. 2 kali gagal, 2 mobil gagal. Ya. Coba mahal sekali Bapak Ibu sekalian untuk bayi tabung menika. Masya Allah. 2 kali gagal. Ya, itu perjuangan luar biasa. Makanya panjenengan sedaya Bapak Ibu sekalian, kita semua diparingi putra menika anugerah yang begitu luar biasa menika. Bagi orang yang tidak punya putra dan pengen mendapatkan dengan cara medis lain-lain itu, waduh, mahalnya luar biasa dan gak gampang. Sampai cuti segala menika. Dari pekerjaannya cuti 1 tahun. Kalau cuti menika kan secara otomatis gaji selama 1 tahun nggih mboten terima menika. Cuti selama 1 tahun untuk mendapatkan putra menika. Gitu. Itulah perjuangan, perjuangan. Ngoten niku. Makanya ketika seseorang kok mendapatkan putra kemudian diminta lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu satu perjuangan rohani yang begitu luar biasa. Uji keimanan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau kita kok kemudian kita punya harta sedikit diuji oleh Allah, kurbano. Itu kan kalau kambing itu kan sekarang harganya berapa Bapak sekarang? 3 juta. 3 juta. Kurbano 3 yuta. Itu aja mungkin kita masih berat gitu. Padahal kalau kita melihat perjuangan Nabiullah Ibrahim begitu luar biasa makanya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cerita yang lain terkait dengan masalah kurban menika adalah yaitu yang dikisahkan dalam surat Al-Baqarah. Yaitu pada zaman Nabiullah Musa alaihi salam. Yang namanya surat Al-Baqarah menika tentang kisah Nabiullah Musa menika. Sehingga menjadi surat Al-Baqarah menika. Nggih menika kurban sapi. Nah, ini ceritanya pun adalah terkait dengan ini Bapak Ibu sekalian. Ini tentang masalah uji. Ini kurban menika untuk menguji tentang masalah kebenaran. Uji kebenaran menika. Nggih menika ceritanya pun ya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Musa yang mana memerintahkan kepada umatnya untuk berkorban sapi menika adalah terkait dengan masalahnya niki. Ini ada satu kejadian peristiwa pada zaman Musa menika. Ada seseorang sangat kaya sekali. Tapi mboten gadah putra. Mboten gadah putra.
ya kan? Lalu kekayaannya itu nanti siapa yang mewarisi? Karena dia nggak punya putra itu tadi, maka anak dari saudaranya itulah yang akan mewarisi dari kekayaannya si orang kaya itu. Tapi rupanya anak dari saudaranya itu ora kanten, ingin mendapatkan warisan. Akhirnya apa? Terjadilah peristiwa pembunuhan. Orang yang harusnya menerima warisan itu tadi membunuh orang yang akan mewarisi. Pengen cepat-cepat mendapatkan warisan, dia membunuhnya. Ngoten ceritanya. Akhirnya ya supaya pembunuhannya itu tersamar, tidak diketahui orang, maka jasad yang dibunuh itu tadi ditaruh di depan rumah seseorang. Wah, ngoten niku. Wah, ini terjadi konflik. Ada dua kubu di kalangan umatipun Kanjeng Nabi Musa alaihissalam. Yang satu menyatakan yang membunuh itu adalah di mana mayat itu di situ. Berarti orang ini yang pasti yang membunuh si orang kaya ini. Tetapi yang lainnya menyangkal, nggak mungkin wong orang ini baik, nggak mungkin kalau dia itu melakukan pembunuhan. Masa melakukan pembunuhan kok kemudian mayatnya ada di depan rumahnya? Yo nggak mungkin. Pasti ada orang lain yang melakukan pembunuhan itu. Wah, akhirnya terjadi dua kubu yang saling bertentangan. Maka kemudian mereka datanglah kemudian kepada Nabiullah Musa alaihissalam untuk meminta keputusan terkait dengan masalah itu. Niki diceritakan wonten tafsir Ibnu Katsir wonten niku Bapak. Minta keputusan kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Ya akhirnya kemudian Nabiullah Musa alaihissalam ndonga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya doa ini pun Musa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jawab. Nabiullah Musa diperintahkan oleh Allah untuk umat yang berseteru itu, yang bertengkar itu, untuk melakukan kurban seekor sapi. Nah, ketika Nabiullah Musa alaihissalam menyampaikan, hei umatku, sekarang Anda sekalian aku perintahkan untuk berkurban seekor sapi. Ditertawakan Nabiullah Musa alaihissalam. Loh, ini ada pembunuhan, orang yang dibunuh, malah kita mau pesta berkorban dengan seekor sapi. Gimana toh Musa? Ditertawakan. Aneh, ini Nabi kok aneh. Berarti orang masuk akal. Wong kita minta keputusan malah kita semua disuruh korban sapi. Piye dong? Kira-kira ngoten niku. Nah, jadi rodok dilecehkan Kanjeng Nabi Musa alaihissalam, sehingga terjadi dialog panjang itu tadi. Umatnya itu mengulur-ngulur. Kalau sapi-sapinya kayak apa, perempuan atau laki-laki, ataukah yang muda, ataukah yang tua, warnanya yang bagaimana, macam-macam itu. Yang tujuannya adalah ya itu pertanyaan-pertanyaannya semacam itu ya hanya untuk mengolok-olok Nabiullah Musa alaihissalam itu tadi dengan dengan permintaan kepada umatnya itu tadi. Tapi akhirnya kemudian mereka itu berkorban. Akhirnya juga berkorban. Ya Kanjeng Nabi Musa ya sudah, kalau nggak mau berkorban itu keputusannya. Kalau mau tahu ya berkorban. Akhirnya kemudian setelah mereka itu berkorban dengan seekor sapi,
bagian dari sapi menika dipukulkanlah kepada mayat itu. Bangun mayatnya. Wah, ini mukjizat. Heran dengan kejadian itu. Terbangun mayatnya, hidup lagi. Berceritalah mayat itu bahwa yang membunuh saya itu adalah ponaan saya. Nah, itu mukjizat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Jadi ini kurban ini Bapak Ibu sekalian untuk menguji juga terkait tentang kebenaran siapa yang membunuh seseorang itu tadi. Tetapi kurban ini juga merupakan satu ujian yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Musa. Apakah mereka itu taat betul dengan perintah Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak? Ya, kejadiannya adalah terkait dengan masalah terbunuhnya seseorang itu tadi. Tapi intinya adalah mereka itu kalau ada perintah demikian itu, apakah mereka itu taat kepada Allah ataukah tidak? Ya walaupun dialog panjang ngoten itu, akhirnya kemudian mereka itu berkurban, ya, mengorbankan sapi ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini terkait dengan cerita kurban ya pada masa kenabian dahulu begitu. Memang bermacam-macam antara kejadiannya, peristiwanya antara satu dengan yang lain. Kalau pada zamannya Nabi Adam, Qabil dan Habil itu terkait dengan masalah perjodohan, menguji keimanan mereka. Kalau pada zamannya Nabi Ibrahim terkait dengan anak, minta anak dapat, Allah menguji itu. Tapi kalau zamannya Musa terkait dengan peristiwa pembunuhan, Allah menguji kurban, apakah mereka itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Peristiwanya berbeda-beda, tapi intinya adalah kurban itu dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Matur. Nate enten keterangan masalah kurban menika hewan yang paling utama rankingnya itu unta. Itu ada dasarnya apa mboten apa mergane unta kunang iki kan larang. Nggih. Pengkalipun ada seorang anak yang mau kurban, tapi di atas namakan orang tuanya yang sudah meninggal. Nggih. Hukumipun pripun? Matur nuwun. Nggih. Nggih. Terkait dengan masalah unta, sapi, kambing dan lain sebagainya. Dados terkait dengan masalah kurban menika, Bapak Ibu sekalian, ya memang mengapa kok unta itu utama? Ya karena dagingnya banyak. Sapi juga demikian. Ya, tetapi ngeten Bapak Ibu sekalian, Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu kurban, ngajari kurban menika kalih mendo kambing begitu. Jadi ngajari karena apa? Karena yaitu teladan. Artinya kurban itu adalah apa? Terkait dengan masalah tidak semata-mata banyaknya, tetapi itu adalah menyangkut yang paling simpel dan mudah begitu. Maka Kanjeng Nabi Muhammad SAW kurban menika itu dengan kambing begitu ya. Tetapi bagi orang-orang yang memang mampu dan bisa, itu ya bisa dengan unta, bisa dengan sapi begitu. Itu tergantung kemaslahatan Bapak Ibu sekalian. Pokoknya panjenengan kok pengen korban sapi, angsa lebih utama begitu. Kalau panjenengan kok kemudian ya pengen korban kambing, nggih angsa
angsal, boleh. Nah, begitu ya. Terus ini tuh tergantung Bapak Ibu, tergantung situasi dan keadaannya. Terkait dengan masalah dalilnya itu di dalam surat Al-Hajj menika disebut dengan bahimatul an'am. Bahimatul an'am menika nggih binatang ternak, unta, sapi, kambing. Menika yang disebut dengan bahimatul an'am. Ya, binatang ternak yang berupa itu ya yang disebut dengan bahimatul an'am. Terus dalilipun ngoten niku nggih, Bapak nggih. Nah, terkait dengan masalah apa tadi? Korban mengatasnamakan orang tua nggih yang sudah meninggal dunia nggih. Angsal kemawon. Nggih, angsal kemawon. Nggih maksudipun apalagi kalau kemudian ngeten umpamanya kalau orang tua itu sudah bercita-cita, berkeinginan untuk kemudian berkorban, tapi belum sempat berkorban, maka sudah meninggal dunia. Maka putranipun melaksanakan itu sangat utama. Artinya pun putranipun membayarkan nazar orang tuanya. Begitu. Membayarkan nazar orang tuanya. Itu utama, utama. Begitu Bapak Ibu sekalian. Boleh angsal. Pak, dados pami mangke menika ingkang dipun sebat menika dapan kula almarhumnya itu boleh itu angsal. Nggih. Ya angsal. Setunggal malih Ustaz. Nggih. Kaparangaten nderek paringi ketingkasan. Bilih wonten setunggalipun pendapat menika ingkang nyebataken nek sira durung tau dikekai utawa durung tau kekak kudune kekasih prekorban so. Nggih. Sebab niku nek korban niku gurung ketampa nek gurung kekak dhisik. Lah niku wonten pamangih menika nderek dipun terangaken supados kita sedaya saged mangertos utawi saged memahami. Dados kula niku pun nate maos nek durung kekah ya wis dicukupake karo Gusti Allah cukup gawe korban nang hari-hari yang tertentu. Nanging tasih wonten setunggalipun pendapat nek gurung kekah kudu kekah dhisik. Nggih mangkaken nggih paringi ketingasan. Nggih matur nuwun. Nggih terkait dengan masalah akikah dan kurban. Itu kan namanya kurban itu kan fi waqtin mahsusin. Akikah itu sebenarnya kalau menurut hadis menika nggih fi waqtin mahsus. Yaitu pada hari ke-7, 14 atau 21 atau pada hari-hari yang lain selama anak itu masih ditanggung oleh orang tuanya. Terus yang namanya akikah itu adalah tanggungan orang tua kepada anak selama mampu. Ini muakkad. Kalau masih dalam kecil dalam masa akikah itu sunnahnya sunnah muakkadah. Tetapi kalau di luar itu menjadi sunnah biasa. Jadi kalau tanggal 7, 14, 21 itu menjadi sunnah muakkadah. Tapi kalau di luar itu menjadi sunnah biasa. Jadi sedekah biasa. Sedekah biasa. Kemudian yang kedua, kurban itu adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Terus kalau akikah menika terkait dengan orang tua yang mampu itu mengakikahi untuk putranipun, tetapi kalau kurban menika kan yang mampu itu masing-masing individu yang bersangkutan, mukallaf yang bersangkutan.
Terus bukan orang tua atau siapa begitu gitu, tapi yang bersangkutan. Makanya mana yang lebih utama? Ya kurban di hari-hari yang telah ditentukan menikah. Terus karena itu yang sunnahnya sunnah muakkadah. Ya. Tapi kalau orang mengakekai dirinya sendiri itu kok apa? Ya ibaratnya ya sodako biasa. Sodako biasa, karena yang namanya akekah itu orang tua terhadap anak. Jadi kita nggak tahu tuh ya dikekeh orang. Kalau panjenengan pengen ngakekai dirinya sendiri nggih monggo, tapi itu dihitung sebagai sodako biasa. Begitu. Tetapi yang dianjurkan itu adalah yaitu kurban itu tadi per individu ketika sudah mampu adalah kurban. Begitu Bapak Ibu sekalian. Kurban. Itu karena yang muakkadah yang ini. Jadi kita kalau kita merujuk ke fiqhul auliya, fikih yang utama, maka kita mengutamakan yang utama. Nah, begitu. Kalau kemudian kok kita punya keluasan rezeki ya monggo, tapi kita mengutamakan yang utama itu tadi yang kita lakukan terlebih dahulu, baru yang lain-lainnya. Insya Allah ngoten nggih. Dados menika murtahan menika ingkang ndadekaken kan tiyang sepahipun. Yang sepahipun. Sepahipun ingkang mendhet nggih tiyang sepahipun. Mawi orang tiyang sepah menika adalah mampu pada saat kelahiran putranipun. Malum menika kanjengan kirang pangertosan nggih. Menika wonten ingkang secari malih. Mbah Ir, nek kekah karo nake kok beda. Nggih. Niku nek wong sing wis mati ki jenenge kekah. Nek wong sing isih urip niku kok. Sebab nek kula matur-matur niku sangat pentingipun. Mboten kok kula matur-matur mboten. Saiki niku nek kiambaten kekah niku takon wong tuane, dikae napa mboten. Nggih, ngoten Bapak Ibu sekalian, untuk kajian kita dan ada kekhilafan, mohon maaf. Marilah kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.